Oke, kembali lagi bersama saya Riko di sini dan kali ini kita akan membahas tentang the law of escalation. Jadi kita akan membahas tentang hukum eskalasi ya. Ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin-kemarin ya, dengan perang Amerika dan Iran. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah perang itu berjalan menggunakan hukum eskalasi ini. Nah, oke. Di sini ada 3 pertanyaan penting. Yang pertama itu adalah apakah Amerika akan menurunkan pasukan daratnya? Lalu yang kedua, apakah nuklir akan digunakan di perang ini? Dan yang terakhir adalah akankah Masjid Al-Aqsa dihancurkan? Oke. Kita akan jawab yang pertama dulu. Nah, ketika Amerika meluncurkan pasukan darat, maka perlu adanya wajib militer dan juga jadi Amerika perlu melaksanakan wajib militer sehingga rakyatnya itu semuanya ya, mayoritas anak muda itu diturunkan untuk menyerang Iran. Jadi ada wajib militer. Kemudian Amerika bakal menggunakan mission creep. Nah, di mana ini digunakan dalam perang di Vietnam. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan kita ngirim 1000 pasukan pertama, terus ketika itu dia kalah. Kemudian ngirim 2000 pasukan, terus kalah lagi. Terus dari naik terus dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 terus gitu. Yang kedua, apakah nuklir akan digunakan? Nah, nuklir ini adalah benda yang sangat tabu digunakan dalam geopolitik. Jadi ketika ini terakhir kali dipakai nuklir itu ketika Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki, nah, itu terakhir kali dipakai nuklir. Sejak saat itu sudah tidak pernah dipakai lagi ya. Kalau Israel pakai nuklir, maka itu bakal melanggar semuanya dan ya, dunia akan hancur. Jadi kemungkinan besar nuklir ini tidak akan dipakai karena akan menghancurkan semua rencana yang sudah mereka buat. Plan mereka masih panjang guys. Jadi gak mungkin dipakai buat nuklir ini ya. Oke. Terus yang ketiga, apakah Masjid Al-Aqsa akan dihancurkan? Kalau sampai adanya masjid ini hancur, maka 2 miliar umat muslim akan diwajibkan secara agama untuk melawan Israel gitu. Jadi ketika masjid ini hancur, otomatis semua umat Islam akan menyerang Israel gitu loh. Dan ini yang mereka harapkan karena namanya War Gog and Magog. Oke. Nah, secara game teori, yang ke satu dan yang ketiga itu masuk akal dan itu bisa terjadi. Dan yang kedua ini nggak mungkin. Jadi secara game teori, US bakal ngirim pasukan darat dan juga akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Tetapi untuk yang nuklir itu nggak akan dipakai. Jadi secara game teori ini harus benar semuanya. Ketika salah satu ada yang salah, misalkan Al-Aqsa nggak hancur, nah itu berarti semuanya salah. Jadi semuanya harus benar, baru itu bisa dianggap sebagai teori yang benar. Gitu. Nah di sini orang-orang itu khawatir ya, karena perang ini akan, perang ini akan menggunakan nuklir. Nah, tapi Profesor Jiang itu yakin 100% bahwa nuklir itu nggak akan dipakai di perang ini. Tapi kalau emang benar nuklir itu dipakai ya, itu nggak penting juga karena akan ada kalimat nuklir juga. Jadi nggak penting juga kalau dipakai ya udah. Semuanya the end of the world. Nah, kita akan menjelaskan tentang tangga eskalasi ya. Nah, tangga eskalasi itu adalah jadi yang punya dominasi itu dia yang mendominasi. Nah, tapi teori ini tidak benar. Nah, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh misalkan ada Budi dan ada Andi. Nah, Budi dan Andi ini berantem. Nah, jadi Budi pertama dia mengumpat ke Andi. Woi, tai. Terus Andinya juga balas, tai lu. Nah, terus si Budi dorong si Andi. Nah, si Andi dorong juga kan. Terus si Budi mukul, si Andi mukul. Jadi mereka gelut, si Andi juga gelut. Nah, gelut. Nah, yang terakhir si Andi ngeluarin pisau. Nah, si Budi ngeluarin si Budi ngeluarin pisau, si Andi ngeluarin pistol. Nah, ini itu yang namanya eskalasi. Jadi bertahap gitu loh, dari yang cuman ngejek akhirnya sampai ke ngeluarin senjata gitu. Nah, jadi di sini itu harus ada prosesnya. Jadi nggak bisa misalkan kamu ngejek langsung dia nembak jeder. Nah, itu enggak ya. Itu jadi eskalasi itu kayak bertahap gitu. Nah, di sini juga ada pemain lain kan, selain mereka berdua ada pihak eksternalnya. Nah, ada yang penonton atau teman kamu yang nonton. Setiap kamu gelut kan, misalkan kamu gelut nih, pasti ada nonton kan di sebelahnya gitu. Nah,
terus ada polisi atau satpam atau siapapun itu ya yang datang untuk melerai, untuk nanyain misalkan, "Hei, ada apa ini? Kenapa kamu bunuh dia? Kenapa?" Nah, itu kan harus ada pihak luar juga untuk apa ya? Jadi seolah-olah kamu itu harus bisa membuktikan ke mereka bahwa kamu tuh benar dan yang salah tuh dia gitu loh. Dan yang terakhir itu tentu aja ada Tuhan ya. Nah, Tuhan melihat dari atas dan nanti ketika kamu mau membunuh dan kamu akan diadili di sana ya. Jadi Tuhan akan nanya, kamu melakukan apa? Nah, kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu itu benar, kamu itu nggak salah. Jadi ini tangga eskalasi ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama itu adalah emosi, yang kedua itu adalah power atau kekuasaan, dan yang terakhir adalah reason atau logic. Nah, jadi ketika ini dipengaruhi juga oleh adrenalin. Jadi ketika adrenalinnya makin naik, maka tangga ini akan semakin cepat. Jadi Anda harus secara bertahap untuk melalui tangga ini. Nah, jika kamu lebih tenang dalam menghadapinya, jadi ada 3 keunggulan. Ketika kamu lebih tenang, misalkan kamu jadi pihak yang jadi Andi yang ditonjok sama si Budi. Nah, ketika kamu lebih tenang dan kamu bisa lebih punya 3 keunggulan. Yang pertama itu lebih fokus, clarity atau kejelasan, dan solve. Jadi kamu punya cara untuk menyelesaikan. Jadi kamu punya strategi dan kamu tahu cara mencapai strategi itu gitu. Jadi ketika kamu jadi si Andi, jadi si Budi cuma punya satu pilihan, yaitu nonjok kamu, pokoknya ngancurin kamu. Tapi kamu sebagai Andi punya beberapa strategi. Kamu bisa mendiamkan Andi, bisa gak langsung nonjok Andi, bisa menghindar, bisa apapun itu ya. Kamu punya banyak pilihan. Tapi Budi cuma punya satu pilihan. Oke. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah kontrol itu lebih besar daripada dominasi. Jadi kontrol yang kamu punya itu lebih punya power yang lebih kuat dibandingkan dominasimu. Nah, kontrol itu kamu punya kalibrasi. Jadi kamu bisa mengatur waktu, bisa menyusun struktur, bisa merancang strategi, bisa merespons sedemikian rupa supaya mencapai tujuan Anda gitu loh. Jadi supaya kalian bisa punya banyak pilihan intinya. Jadi namanya itu adalah strategic flexibility. Nah, dalam pertarungan itu ada orang punya banyak option dan punya strategi fleksibel, itu akan memenangkan pertarungan tersebut dibandingkan orang yang cuma punya satu tujuan, yaitu menghancurkan orang tersebut itu loh. Oke. Nah, di sini kita ada satu lagi thought eksperimen. Nah, kita akan contohkan. Oke. Kita ada satu lagi contoh ya. Di sekolah, kita contohkan di sekolah ya. Nah, di sekolah ini adalah satu seorang pemimpin, namanya kita anggaplah namanya Toto ya. Nah, Toto ini dia punya geng. Nah, gengnya itu ada berempat. Jadi dia satu orang, terus temannya geng berempat. Nah, jadi totalnya berlima ya. Nah, dia ini punya geng. Nah, Toto ini dia tuh berkuasa di kantin sekolahnya. Jadi dia kayak ini loh, di kantinnya terus dia nagih-nagihin uang-uang teman-temannya. Jadi bahkan dia kayak preman di kantin lah. Jadi dia nagih-nagihin harus ngasih uang supaya kalian bisa aman saat di kantin, supaya bisa makan dengan nyaman gitu. Jadi tiap hari dia nagihin uang ke teman-temannya, itu kurang lebih ada 100 korban lah. 100 korban temannya dia nagihin uang tiap hari, nagihin pajak lah istilahnya, pajak. Nah, semakin lama awalnya teman-temannya pada percaya, tapi makin lama itu mereka itu semakin sombong, semakin arogan karena merasa mereka paling berkuasa di sekolah tersebut, 5 orang ini. Oke. Makin lama si pemimpinnya ini itu membayar uang lebih sedikit ke teman-temannya, ke teman-teman gengnya. Jadi si Toto ini awalnya misalkan bayar ke teman berempatnya itu misalkan $10. Nah, tapi makin lama dia malah makin sedikit bayarnya. Jadi misalkan $7 gitu. Oke. Nah, suatu hari tiba-tiba ada seorang anak baru gitu loh. Ada anak baru datang ke sekolah tersebut, kemudian anak tersebut kita sebutlah namanya Dodi ya. Dodi masuk ke sekolah tersebut, terus dia anak baru kan, terus dia masuk ke kantin. Nah, dia makan di kantin, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu aturannya gimana, dia nggak tahu kalau ada geng gitu. Ya udah dia cuek aja, cuek makan. Oke. Dia ditagih sama si Toto ini, sama teman-teman juga. Hei, sekarang masih, hei adik, hei, kamu bayar pajak. Nah, tapi si Andi ini dia cuek. Nah, dia nggak peduli. Nah, akhirnya si Andi ini dia dikucilkan sama si Toto sama si teman-temannya ini, dikucilkan. Tapi dia tetap tidak peduli, si Andi tetap tidak peduli, cuek, bodo amat. Nah, si bully ini, si Toto ini,
mereka menindas si Andi ini. Si Toto ini ngajak gelut si Andi, ya, ngajak gelut. Nah, tapi si Andi tetap mengabaikan mereka. Tapi akhirnya orang-orang yang akhirnya si Toto ini kan makin kesel sama si Andi ya. Akhirnya dia nonjok si Andi. Nah, tapi si Andi tetap diam. Dan akhirnya si Budi ini amarahnya itu terlalu besar. Dia sampai besar. Nah, itu sampai dia harus memukul si Andi tadi kan. Nah, teman-temannya ini pada ngelihat. Nah, teman-temannya pada ngelihat terus mikir bahwa iya ya, ternyata si Toto ini nggak sekuat itu. Kalau misalkan kita emang nyuekin orang ini, sebenarnya dia nggak punya dominasi yang besar gitu loh. Ketika kita cuek, kita bakal punya dominasi yang lebih besar gitu loh. Tapi ketika kita takut, itu dia mendominasi. Jadi kita harus berani gitu loh. Sebenarnya jadi mereka sadar bahwa si Toto ini sebenarnya nggak punya kuasa yang sebesar itu amat gitu loh. Jadi kita nggak usah takut loh. Ngapain takut loh? Kita nggak usah bayar hal bodoh ini gitu. Nggak usah bayar stupid things. Nggak usah bayar pajak ke Toto ini. Ngapain juga. So kita lihat juga si Andi kayaknya dia nggak takut sama sekali kan. Kayaknya jadi, nah karena itu terus mulai nih teman-temannya itu mulai berpihak ke si Andi ini. Tapi Andi ini tetap cuek gitu lah. Andi tetap cuek. Jadi meskipun dia tetap dapat di si Andi ini mulai disukai sama teman-temannya karena dia bisa menunjukkan bahwa si Toto ini nggak ada apa-apanya, tapi tetap cuek Andinya. Jadi akhirnya si ini si si Toto ini jadi memang dia punya escalation dominance. Jadi dia mungkin lebih kuat, lebih besar badannya dibandingkan teman-temannya. Dia bisa melawan siapapun di sana ya. Tapi yang menang itu justru yang mengkalibrasi, yang punya strategi flexibility seperti si Andi. Nah, si Andi ini punya banyak option. Si Andi ini bisa memilih yang menguntungkan bagi dia dan bisa menjauhkan yang merugikan dia gitu loh. Jadi kalau si bully ini, si Toto ini, dia sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Dia cuma perlu mempertahankan citranya, mempertahankan kredibilitasnya. Nah, kekuatannya itu bahwa ada ketika kamu mengabaikan dan dia akan datang mengajar kamu kan. Si Toto ini bakal mukul kamu kan. Nah itu. Tapi kalau si Andi bisa nunjukin bahwa sebenarnya itu dipukul sama dia itu bukan hal yang menakutkan gitu loh. Itu hal yang biasa gitu loh. Dan sebenarnya dia tidak sekuat itu gitu loh. Maka si Toto ini bakal kehilangan semua kredibilitasnya dan dia akan terpaksa mundur atau terpaksa mungkin akan menyerang lebih keras. Dan itu kan ketika begitu berarti dia menunjukkan bahwa dia lemah gitu loh. Dia nggak punya pilihan lain selain untuk ngancurin si Andi ini. Nah, jadi dengan mengkalibrasi gerakan Anda secara strategis, kamu bisa memanipulasi si bully ini untuk melakukan self-destruction gitu loh. Oke. Sini kita akan kasih contoh dari perang di Iran dan Israel ya. Kita akan kasih contoh eskalasinya. Di sini yang pertama itu Amerika itu melakukan decapitation. Jadi dia membunuh kepala-kepala pemerintahan yang ada di Iran. Contohnya dia membunuh Khamenei, dia membunuh pejabat-pejabat lainnya. Kemudian yang kedua setelah itu dia menyerang pertahanan udara dan menyerang military base-nya Iran ya. Dia merudal itu ya. Terus yang ketiga dia mengembargo ekonominya Iran sehingga Iran menjadi miskin dengan mengembargo minyaknya apanya itu ya. Jadi kemudian dia menyerang struktur sipilnya. Jadi pengguna-pengguna sipil yang punya masyarakat yang tidak bersalah diserang, kayak air, terus minyak, itu diserang semua sama Amerika. Dan kemudian selanjutnya itu Amerika akan menggunakan secret weapon atau senjata canggih, ya, misalkan ada rudal yang sangat canggih, yang menunjukkan bahwa dia mendominasi, bahwa dia ini kuat, dia punya teknologi yang sangat canggih ya, dia menunjukkan arogannya di situ. Terus selanjutnya dia akan menggunakan biochemical weapon atau mungkin senjata biologis, dan yang terakhir dia akan menggunakan nuklir. Tapi Amerika di sini baru sampai ke yang nyerang struktur sipil minyak dan air, dan di sini masih ada 3 lagi untuk mencapai nuklir. Jadi kalau dibilang Amerika bakal pakai nuklir enggak. Tapi kalau emang pakai itu masih panjang prosesnya guys. Masih ada menggunakan secret weapon, masih menggunakan biochemical weapon, dan baru ke nuklir. Jadi masih panjang. Kalau emang dia akan pakai nuklir itu masih panjang. Nah, sedangkan Iran itu prinsipnya gini, karena dia prinsipnya itu Syiah.
Jadi dia nggak akan nyerang duluan kalau dia nggak diserang. Nah, ketika dia diserang, ya dia bakal membalas gitu loh. Dia akan mempertahankan diri, dia nggak akan diem aja gitu loh. Nah, jadi ketika Amerika mulai nyerang Iran, mulai nyerang Khamenei, mulai nyerang sekolah-sekolah anak perempuan yang menewaskan 170 orang, itu Iran baru nyerang military target. Jadi di negara-negara GCC dia baru nyerang kayak sistem radar Amerika, terus dia baru nyerang air defense Amerika kayak THAAD gitu-gitu ya. Baru dia akan melakukan menutup Selat Hormuz. Nah, ini adalah keunggulan besar Iran ya. Dia menutup Selat Hormuz sehingga negara-negara GCC ini menjadi tertekan dan bisa menghancurkan ekonomi mereka. Dan ini sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Jadi Iran punya kendali ekonomi, dan ketika Amerika menyerang pabrik sipil ya, Iran juga membalasnya dengan menyerang sipilnya juga gitu loh. Dia menyerang Tel Aviv, menyerang di Israel, dia menyerang banyak ya. Dan yang terakhir dia tentu menyerang pabrik-pabrik desalinasi di negara-negara GCC, karena itu adalah hal yang sangat penting, karena negara-negara GCC kita ingat di pelajaran yang sebelumnya ya, di mana air itu sangat penting di sana dan sangat krisis. Jadi ketika Iran menyerang pabrik-pabrik desalinasi di negara-negara GCC, itu akan menghancurkan mereka juga. Nah, jadi di sini Iran itu punya Selat Hormuz. Nah, di mana memungkinkan Iran untuk bisa secara selektif dan secara strategis untuk memberikan tekanan kepada aliansi Amerika Serikat. Jadi dia bisa membuat negara-negara GCC ini menjadi teman mereka, bukan teman Amerika lagi, karena dia punya kendali Selat Hormuz. Jadi misalkan dia bisa gini, oke, saya akan buka Selat Hormuz, tapi kalian jadi aliansi saya, jangan ke Amerika, karena saya punya kendali untuk menutup dan membuka Selat Hormuz ini. Nah, itu bisa gitu. Sama dengan drone juga. Jadi kalau Amerika nyerang nggak pakai drone ya, dia bakal nyerang balik gitu dengan drone yang dia punya yang sangat banyak itu ya, dan murah. Oke. Nah, di sini jadi ada yang namanya military decision tree. Nah, kalau US dan Israel itu hanya punya tujuan, hanya punya decision itu menyerang Iran dengan kekuatan udara. Jadi mereka sangat belak-belakan gitu, kayak cuma nyerang udara, pakai udara itu. Jadi mereka belak-belakan itu kayak, jadi akan nyerang pertama, nyerang lagi dengan dengan kapasitas yang lebih besar gitu loh. Jadi dia akan terus menyerang pakai udara. Misalkan yang pertama pakai udara yang kecil, terus gede, makin gede, dan terus-terusnya. Sedangkan Iran, itu dia punya decision tree yang berbeda. Dia punya strategi untuk memaksa Amerika untuk mundur dari negara GCC. Nah, jadi dia dengan menutup pangkalan militer yang ada di Middle East, kemudian dia bisa mengontrol Selat Hormuz dan bisa mengontrol perdagangan dunia. Nah, dia punya banyak pilihan. Jadi ketika Amerika nyerang Iran, Iran punya banyak pilihan untuk nyerang. Bisa nyerang military base, bisa menyerang pabrik minyak, bisa menyerang Tel Aviv. Dia bisa banyak pilihan. Jadi Iran bisa lebih selektif dalam menangani konflik pada AS dan Israel. Dia bisa milih, oh kita menyerang mana nih? Oke, gitu ya. Jadi Amerika ini pasif ya dalam melakukan ini. Dia lebih cenderung untuk menjaga kredibilitas. Dia akan mengupayakan supaya kredibilitasnya tetap terjaga gitu loh, sebagai negara superpower, negara adidaya terkuat nomor satu. Nah, dan tujuannya itu untuk destroy Iran. Jadi ngejelas tujuannya, banyak kemungkinan, dan bisa membingungkan strategi militer mereka. Oke, jadi Amerika ini secara keseluruhan dia tidak fleksibel. Sedangkan Iran itu dia lebih aktif karena dia bisa memilih mau memprovokasi atau enggak. Ketika dia nyerang, Amerika nyerang, dia bisa milih waktunya kapan untuk membalasnya. Dia bisa lebih milih dulu. Jadi dia nggak langsung nyerang. Dia punya free will. Jadi bisa memilih, bisa kapan juga, bisa kapan, bebas. Dan juga Iran punya strategi yang clear. Jadi dia bisa tahu, dia sudah tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya tersebut. Jadi secara strategi itu lebih clear. Dan yang terakhir tentunya Iran lebih fleksibel. Nah, jadi kalau kamu mau memenangkan sebuah perang, kamu perlu 3 hal. Yang pertama itu adalah fokus atau bersatu. Harus bersatu, unity. Yang kedua adalah clarity atau censorship. Jadi kamu harus mensensor semua yang terjadi di negara kamu. Dan yang terakhir adalah resolve atau militarization. Jadi harus total war. Jadi harus semua warganya harus berkomitmen untuk ikut perang, harus ikut membantu perang. Jadi
kalau Iran itu kan dia semua rakyatnya itu berkomitmen untuk perang, sudah total war misalnya. Jadi semua warganya ikut, semua ekonominya difokuskan untuk perang ini. Sedangkan Amerika itu dia nggak, rakyatnya menolak untuk perang, dan ekonominya Amerika ini masih banyak hal lain yang perlu di, diprioritaskan selainkan dari perang ini. Sedangkan Iran itu semuanya diprioritaskan untuk perang. Nah, jadi kalau ada yang nanya, kenapa Amerika nggak langsung nulir aja, kenapa Israel nggak langsung nulir Iran aja, kan gampang. Nah, di sini ada 4 dimensi lain. Ada 4 dimensi dalam militer itu, selain militer ya. Yang pertama itu adalah naratif atau opini dari dunia. Nah, karena Amerika adalah negara superpower, negara daya pertama, jadi ketika Amerika melakukan rudal itu bahaya men, karena itu bisa mempengaruhi opini publik, opini dunia terhadap Amerika, dan itu bisa menurunkan Amerika juga. Yang kedua adalah political. Jadi hubungan antar negara itu kan perlu dijaga juga oleh Amerika karena dia negara superpower. Jadi dia harus memikirkan itu juga, hubungan dengan pemerintah dan hubungan dengan rakyatnya juga. Nah, yang ketiga tentunya ekonomi ya, di mana Amerika ini harus menjaga ekonominya, karena ketika ekonominya hancur, ya udah dia akan turun jadi negara, bukan negara superpower lagi. Yang terakhir militeri, dan ini merupakan yang dibandingkan yang lain, militer ini yang paling nggak penting kalau bisa dibilang ya. Yang lain lebih penting, yang artinya politikal, ekonomi itu lebih penting dibandingkan militer. Jadi Anda harus paham. Jadi perang itu nggak cuma munculnya rudal, nggak. Ada beberapa dimensi yang lebih penting. Tidak sesederhana itu ya. Oke. Nah, kita akan membahas hal yang penting juga ya, yang dimana alasan kenapa ground troops atau pasukan darat akan dikirimkan oleh Amerika. Nah, di sini ada yang namanya cost pyramid, biaya piramida. Oke, ini sebenarnya simpel ya. Jadi berapa banyak energi yang dipakai, berapa banyak waktu yang dipakai, berapa banyak sumber daya yang dipakai untuk produksi barang tertentu. Nah, di sini cost pyramid yang standar itu yang paling bawah itu soldier atau tentara. Ini yang paling murah dan paling bisa banyak dipakai ya. Terus di atasnya ada artileri atau tank, yang ketiga ada navy, dan yang terakhir ada air atau udara. Nah, jadi makin atas makin mahal, sehingga makin atas tuh makin dikit kan. Tentara bisa banyak dan murah, tank bisa banyak dan murah, navy bisa semakin sedikit, dan udara semakin sedikit lagi. Nah, harusnya standarnya begini kan. Tapi, buat US itu punya piramida terbalik guys. Jadi ketika harusnya begini, Amerika itu malah terbalik. Jadi dia malah kebalikannya. Dia yang lebih sering itu dia menyerang dengan menggunakan udara. Dia malah lebih sering menyerang menggunakan serangan udara dibandingkan serangan yang lain. Nah, ini kan menurutnya bakal gimana ya? Kalau kamu milih perang seperti ini, itu kamu udah actually udah kalah dari war itu, karena Anda harus cepat, Anda akan cepat hancur dan akan cepat bangkrut dan gagal gitu. Karena itu mahal banget guys, serangan udara itu mahal banget, dan itu nggak bisa sebanyak itu loh. Kalian nggak bisa selama itu untuk berperang, untuk kalau melakukan serangan udara ini, karena itu adalah yang paling atas, paling mahal, dan nggak bisa banyak gitu loh. Sedangkan yang harusnya itu yang paling bawah itu ya soldier, tentara. Jadi Amerika harus segera membalikan piramidanya. Jadi contohnya seperti perang Teluk Persia tahun 91 dan perang di Irak itu cuma drama guys. It is a drama. It's just a theater. It's just a theater, not a real war, oke? Okay? Nah, jadi mau nggak mau Amerika harus balik ke standar yang umum. Dan di sini bisa dipastikan bahwa Amerika akan menggunakan ground troops, oke? Okay? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kepentingan dari setiap negara ya. Di sini ada US, ada Israel, ada Saudi Arabia, dan ada Iran. Yang pertama US, oke? Okay? US ini tujuan utama cuma satu ya, yaitu ngancurin Iran. Dia bisa mengontrol Middle East dan bisa menguasai minyak Middle East dan Selat Hormuz. Itu tujuan US cuma satu ya, ngancurin Iran. Udah itu top, udah. Nah, kemudian Israel. Nah, Israel itu ada 3 tujuannya. Dia mendestroy CENTCOM. Nah, kenapa dia mendestroy CENTCOM? Dia akan menghancurkan militeri Amerika yang ada di Middle East. Nah, sehingga dia bisa membuat Amerika mundur dan dia bisa menguasai militer yang ada di Timur Tengah. Kemudian dia destroy Iran sama, dan yang terakhir dia juga ingin mendestroy negara GCC karena itu adalah bagian dari The Great Israel Project, oke?
Jadi dia ingin menguasai seluruh Middle East, dia ingin menghancurkan Amerika juga. Nah, jadi meskipun Amerika dan Israel ini bisa dibilang dia sekarang bersekutu kelihatannya, tapi objektif mereka itu berbeda gitu loh. Sebenarnya mereka itu sedang berkonflik sama lain untuk mencapai tujuan berbeda, oke? Padahal kelihatannya kayak aliansi gitu, padahal enggak. Oke? Yang ketiga ada Saudi Arabia. Di sini dia punya tiga tujuan. Dia ingin destroy Iran, dia ingin destroy US, dan dia ingin humble ke Israel. Dia ingin supaya Israel nggak terlalu mendominasi gitu loh. Dan yang terakhir Iran, dia punya kontrol Selat Hormuz, dia ingin destroy CENTCOM supaya Amerika mundur, supaya Iran bisa punya kuasa untuk menguasai Middle East juga, dan negara-negara GCC bisa tunduk sama Iran. Dan yang terakhir juga dia punya dia nggak mungkin menghancurkan Israel karena Israel punya nuklir kan. Nah, dia akan melemahkan negara Israel supaya Israel bisa nggak terlalu mendominasi. Oke. Dan wait. Di sini jadi US cuma mau destroy Iran. Nah, coba kalian tebak di sini siapa yang akan hancur duluan ya? Tentu saja Amerika. Karena apa? Karena Israel, Arab, dan Iran itu tujuannya sama, menghancurkan Amerika. Nah, jadi bisa dibilang di sini yang akan hancur duluan itu adalah Amerika gitu loh. Karena dengan memaksa US terlibat dalam perang yang lama di darat, nah itu akan bisa menghancurkan Amerika. Oke? Israel nggak akan makan nuklir karena itu akan mengakhiri perang ini dengan cepat sekali. Nah, lagi-lagi, kenapa Amerika nggak makan nuklir aja ya? Itu ada 4 ya, yang tadi sama sih. Ada truth moral. Jadi tentara itu harus percaya sama pemerintahnya bahwa dia perang itu untuk hal yang baik. Jadi ketika nuklir ya udah tentaranya nggak percaya dan bisa menjadi civil war di Amerika. Terus ada public opinion, ada political will, dan ada enemy moral. Jadi Anda tidak ingin buat musuh Anda terlalu marah. Nah, itu akan bisa bahaya juga ya, karena itu akan melampaui batas kendali Anda juga. Oke? Oke, mungkin sekian video dari saya pada hari ini ya. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang, tadi kan kita membahas poin 1 dan 2 ya. Poin 1 dan 2. Yaitu apakah Amerika akan pakai ground troop dan apakah nuklir akan digunakan. Dan itu bisa dijawab, Amerika bakal pakai ground troops dan nuklir tidak akan digunakan, oke? Nah, oke, kita akan bahas selanjutnya itu yang ketiga, dan ini lebih eschatological, ini lebih ramai, lebih mendalam ya, lebih di luar nalar ya. Kita akan membahas tentang eschatological convergence, oke? Jadi kita akan membahas tentang apakah Masjid Al-Aqsa akan dihancurkan. Dan ini lebih seru ya, oke? Sampai sekian mungkin video saya hari ini, kita akan bahas lagi video selanjutnya. Bye-bye.